Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dolasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, itu menjadi netizen yang baik atau good netizen. Jadi, good netizen atau netizen yang baik ini merujuk pada individu yang menggunakan media sosial dan internet secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika yang baik. Nah, seorang good netizen tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadi, tapi juga mematuhi nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku di dunia maya serta berkontribusi positif dalam ruang digital. Ada beberapa prinsip komunikasi Islam sebagai landasan etika netizen di media sosial. Yang pertama ada kaulan sadidan. Jadi kaulan sadidan ini digunakan untuk menegaskan bahwa memberikan pendapat yang benar atau informasi yang tepat tanpa sembarang manipulasi. Yang intinya informasi ini udah pasti benar gitu. Nah, yang kedua, kaulan balikha digunakan dalam sebuah postingan untuk menegakkan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu isu gitu, dengan tujuan agar pesannya lebih berkesan dan meninggalkan kesan yang mendalam pada pembaca, seperti kata-kata motivasi, kritikan yang tajam untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga ada kaulan ma'rufah. Dalam konteks media sosial, kaulan ma'rufah ini digunakan untuk merujuk kepada cara berkomunikasi yang penuh penghormatan, positif, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Seperti memberikan nasihat dengan sopan dan menunjukkan empati dan perhatian gitu. Jadi ada kaulan karim. Nah, kaulan karima ini digunakan untuk merujuk kepada kata-kata atau ucapan yang penuh dengan kebaikan, menghormati martabat orang lain, dan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kesopanan dan kebijaksanaan, memberikan pujian yang tulus, menawarkan bantuan, serta berbicara dengan hati-hati dan banyak lainnya. Yang kelima ada kaulan layinah. Kaulan layinah ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang, terutama dalam komunikasi digital, dan terkadang bisa menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya ekspresi nonverbal. Nah, kaulan lainnya ini sangat penting ya, karena kaulan kaulan lainnya ini menciptakan suasana yang ramah dan penuh hormat gitu. Jadi orang yang di dalam itu pada saling menghormati gitu ya. Nah, yang keenam itu ada kaulan masyurah. Nah, kaulan masyurah ini mengajarkan kita untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dimengerti dan tanpa membingungkan orang lain gitu. Intinya jelas, lurus, dan tepat gitu ya. Nah, eh, kaulan masyurah ini juga sangat berguna di media sosial, yang dimana audiensnya itu beragam ya, yang memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu, netizennya, orang-orang yang ada di media sosial itu pasti paham apa yang kita sampaikan pada mereka. Selanjutnya adalah edukasi literasi informasi di media sosial. Jadi di sini ada 4 poin utama ya. Yang pertama, jadilah netizen yang baik. Nah, ya kalian itu intinya menggunakan media sosial itu dengan baik dan tepat gitu ya. Dengan positif gitu ya. Jangan ada sisi negatifnya dalam menggunakan media sosial ya. Nah, yang kedua, jadilah cerdas dan kritis. Nah, apa sih yang dimaksud dari jadilah cerdas dan kritis itu? Jadi menjadi cerdas dan kritis itu sangat penting dalam media sosial ya. Pertama, eh, dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang seringkali tidak akurat atau hoax gitu ya. Nah, jadi caranya gimana sih, cara cara agar kita dapat memilih informasi gitu? Nah, yang pertama itu ada evaluasi sumber informasi. Nah, jangan langsung percaya pada semua informasi yang ditemukan di media sosial atau internet. Yang kedua ada tanyakan segala sesuatu. Nah, jangan malas bertanya, kalau nggak ada yang paham harus ditanya gitu. Mengapa itu terjadi? Apa bukti yang mendukung? Siapa yang mengungkapkannya dan tujuannya? Nah, yang ketiga ada berpikir logis. Nah, keempat, dengarkan berbagai perspektif. Yang kelima, perkuat pengetahuan dan wawasan. Dan keenam, jangan takut berbeda pendapat. Nah, yang ketiga adalah jadilah inisiator konten positif gitu. Nah, menjadi inisiator konten positif ini di media sosial adalah langkah yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik gitu.
Dalam dunia digital yang kadang penuh dengan kabar buruk dan debat yang negatif, keberadaan konten positif bisa memberikan dampak besar untuk menciptakan suasana yang lebih sehat dan harmonis. Seperti apa? Berbagi kisah inspiratif, gunakan humor yang sehat, ya boleh lucu gitu, cuma bercandanya tuh harus yang sehat gitu, yang jangan yang ada sisi negatifnya gitu. Yang ketiga itu gunakan platform untuk tujuan yang lebih baik, dan yang kelima tuh berinteraksi dengan positif. Selanjutnya sharing positif konten. Ya berbagi konten itu hal yang wajar ya dalam media sosial, tapi berbagilah dengan konten-konten yang positif gitu. Seperti konten-konten dengan tindakan kebaikan, konten-konten yang berhubungan dengan berita namun positif, dan sama video-video yang inspiratif gitu. Itu akan menjadi konten-konten yang positif untuk kedepannya gitu. Selanjutnya ada konsep pendidikan good netizen melalui kurikulum tersembunyi gitu. Nah, yang pertama itu strategi menjadi good netizennya itu orientasi pada multikulturalisme. Apa sih maksudnya? Nah, orientasi pada multikulturalisme ini dalam strategi menjadi good netizen itu berarti berinteraksi secara positif dan saling menghargai dalam dunia maya sambil tetap mengutamakan nilai-nilai inklusivitas, keberagaman, dan saling pengertian antar budaya gitu. Uh, seperti contohnya itu menghargai keberagaman dan perspektif berbeda, berbicara dengan bahasa yang sopan dan menghormati, dan menghindari diskriminasi dan kebencian gitu. Nah, yang kedua ada budaya cinta dan kasih sayang. Nah, ini budaya cinta dan kasih sayang ini contohnya kayak hindari konflik dan pertikaian, memberikan apresiasi kepada orang lain, mendorong tindakan kebaikan, ajak orang lain untuk ikut serta dalam menyebarkan kebaikan, atau bisa jadi buat konten atau tantangan gitu yang mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal kecil yang penuh kebaikan. Seperti apa? Seperti memberi pujian atau membantu sesama gitu. Nah, yang ketiga ada guru sebagai contoh yang baik. Nah, ini sangat berpengaruh banget nih ya untuk mendidik. Nah, jadi kita tuh tahu ya nggak sih, guru itu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Nah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sebagai contoh yang baik, seorang guru bisa menunjukkan sikap positif di media sosial, memberikan pendidikan yang bijak, dan mempromosikan etika digital yang baik. Nah, seperti apa? Mengajarkan etika digital kepada siswa, menggunakan media sosial untuk tujuan pendidikan, mengajak siswa untuk berbuat baik di media sosial, dan sebagainya. Yang keempat, menyisipkan nilai toleransi dan etika dalam pembelajaran. Membentuk good netizen adalah langkah penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, mengingat semakin berkembangnya penggunaan teknologi dan media sosial, penting bagi pendidikan untuk mengajarkan siswa bagaimana berperilaku secara baik dan menghargai perbedaan di dunia digital. Nah, seperti apa? Menanamkan nilai toleransi sejak dini, menggunakan media sosial untuk pembelajaran toleransi, mengajarkan etika digital di media sosial, dan memberikan tugas untuk mengembangkan empati dan toleransi. Selanjutnya, menciptakan generasi bijak dalam penggunaan media sosial. Nah, ada 4 poin ya. Yang pertama, cek kebenaran informasi. Nah, cek kebenaran informasi ini apa sih? Nah, itu kita kalau ada dapat informasi jangan langsung percaya gitu. Bisa jadi itu hoax. Jadi kita harus melakukan riset sendiri gitu. Dengan membandingkan informasi yang ini dengan yang lainnya gitu. Mencari lebih dalam, menggali apakah ini benar atau hoax gitu. Yang kedua, menggunakan etika dalam berkomunikasi. Nah, tentu saja kita dalam berkomunikasi harus beretika ya. Karena setiap perkataan yang kita keluarkan itu berpengaruh sangat besar ya. Karena bisa saja kita tuh menyakiti hati orang lain atau menyebarkan informasi yang palsu gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu hindari konten negatif seperti hoax, sara, dan pornografi. Nah, ini sangat penting banget ya. Kita harus hindari konten-konten negatif yang seperti ini karena ini bisa merusak pola pikir masyarakat yang menggunakan media sosial gitu. Karena dampak buruknya ini jangka panjang ya, dan jangka panjang dampak buruknya ini sangat besar jika kita tidak menghindari konten-konten seperti ini.
Yang kelima itu ada jaga privasi diri. Nah, semua yang ada di media sosial tuh jangan kalian umbar ya. Kita harus menjaga privasi diri kita sendiri. Jangan semuanya dikit-dikit foto kita upload gitu. Jangan. Karena bisa jadi karena jadinya gini, semakin berkembangnya zaman teknologi, semakin berkembangnya media sosial, semakin berkembangnya media baru, itu semakin berkembang juga tingkat kriminal di media sosial atau media baru ini. Karena bisa jadi orang menjual foto-foto kita atau menjual identitas kita pada orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi jangan semuanya diumbar, apalagi dengan foto-foto yang negatif gitu ya. Jangan sampai kita mengumbar-umbar diri kita terlalu berlebihan di dunia maya, di dunia media sosial kan sangat berbahaya untuk kedepannya. Itu aja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang bagus dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.